Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk di Quran surat Al-Maun. Bu Dian akan review sedikit. Kemarin kita sudah mempelajari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ada berapa ayat Quran surat Al-Maun? Betul ya, ada 7 ayat. Quran surat Al-Maun artinya adalah barang berguna. Ya, barang-barang berguna. Di ayat pertama menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Dan di ayat berikutnya akan diceritakan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama itu. Baik, kita akan bahas ayat demi ayatnya. Diperhatikan ya. Ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bu Dian akan artikan kata per katanya. A. Apakah? Ro'aita, kamu lihat? Alladzi, orang yang yukadzibu, berdusta, bi, dengan ad-dini, agama. Kita ulang sekali lagi ya. A. Apakah? Ro'aita, kamu lihat? Alladzi, orang yang yukadzibu, berdusta, bi, dengan ad-dini, agama. Bagaimana? Sudah bisa mengartikan kata per kata dari ayat pertama Quran surat Al-Maun? Alhamdulillah, senang sekali Bu Dian mendengarnya. Sekarang kita gabungkan artinya dari kata-kata tadi. Arti dari ayat pertama Quran surat Al-Maun adalah, apakah kamu lihat orang yang berdusta dengan agama? Allah memberikan atau bertanya kepada kita, seperti apakah orang yang berdusta dengan agamanya? Kita lihat ada orang sholat tapi ingin dipuji. Kita lihat juga ada orang pergi haji tapi foto-foto guna untuk disebarluaskan ke orang-orang lain, agar maksudnya orang-orang tahu kalau kita sudah pergi haji atau ibadah ke Mekah. Ada lagi yang lainnya. Kalau anak-anak semua rajin belajar, tapi ternyata antum hanya ingin mendapatkan hadiah dari orang tua. Nah, hati-hati ya. Ini adalah termasuk sikap orang-orang yang berdusta dengan agama. Kita masuk ke ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Kemudian artikan kata per katanya. Fa, maka. Dzalika, itulah. Alladzi, orang yang. Yadu'u, menghardik atau membentak. Al-yatima, anak yatim. Diulang sekali lagi ya. Fa, maka. Dzalika, itulah. Alladzi, orang yang. Yadu'u, menghardik atau membentak. Al-yatima, anak yatim. Kita gabungkan arti dari ayat keduanya ya. Maka itulah orang yang menghardik atau membentak anak yatim. Nah, ini adalah sikap yang lain dari pendusta agama. Kalian tahu kan apa atau siapa itu anak yatim? Ya, anak yatim adalah anak yang tidak lagi memiliki ayah karena ayahnya telah wafat. Jika ada orang yang suka menghardik atau membentak anak yatim, maka mereka termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Nah, kita harus hati-hati ya dalam bersikap. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka mengejek, suka menghina, apalagi membentak anak yatim. Kalian tahu tidak, kalau Nabi Muhammad itu mulai dari kandungan sudah menjadi yatim. Nah, Nabi Muhammad saja sebagai anak yatim harus dimuliakan. Maka kita harus memuliakan anak yatim. Setuju? Oke, kita masuk ke ayat ketiga ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian bacakan arti kata perkatanya. Wa, dan. La, tidak. Yahuddu, mengajak. Ala, untuk. To'am, memberi makan. Al miskin, orang miskin. Diulang sekali lagi ya. Wa, dan. La, tidak. Yahuddu, mengajak. Ala, untuk. To'am, memberi makan. Al miskin, orang miskin. Bagaimana? Sudah bisa kan mengartikan kata per kata di ayat ketiganya? Baik, kita satukan ya arti dari ayat ketiga Quran Surat Al-Ma'un. Dan tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Ini adalah salah satu sikap atau ciri lain bagi orang yang mendustakan agama. Mereka sangat buruk bersikap terhadap orang miskin. Tidak mau memberikan makanan atau tidak mau mengajak untuk memberi makan orang miskin. Nah, padahal Allah sangat suka orang yang bersedekah. Anak-anak mau tidak mendapat pahala dari Allah? Oke, alhamdulillah anak-anak Budian anak-anak yang soleha ya dan soleh. Kalau antum pelit bagaimana?
Nah, harta yang antum dapat adalah pemberian dari Allah. Maka harus kita mau berbagi dengan orang lain. Apa? Antum suka juga berbagi? Oke, alhamdulillah. Tapi ingat, berbagi diniatkan untuk mendapat ridho dari Allah, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, karena itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Sekarang masuk ke ayat 4. Fawailul lil musallin. Kemudian artikan kata per katanya. Fawailul, celakalah, li, bagi, al musallin, orang-orang yang sholat. Baik, diulang sekali lagi. Fawailul, celakalah, li, bagi, al musallin, orang-orang yang sholat. Nah, gampang ya ayat keempat. Mari kita gabungkan arti dari ayat keempat Quran surat Al-Ma'un. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Astagfirullah, kenapa ya kok orang-orang yang sholat celaka? Ya, itu karena mereka melaksanakan sholatnya tapi karena ingin dipuji, karena mereka ingin terlihat rajin sholat, tetapi sesungguhnya mereka ingin dipuji atau ingin dikatakan sebagai orang yang rajin dalam sholat. Ada juga yang lain, penghafal Quran misalnya. Wah, bagus tidak untuk menjadi orang yang menghafal Al-Quran? Betul, penghafal Al-Quran adalah bagus. Tetapi jika niat yang dilakukan untuk mendapat pujian dari orang, maka mereka termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Sama halnya ketika antum rajin membantu orang tua, misalnya menyapu halaman untuk dilihat orang, wah, anak Mafatih rajin ya. Nah, itu sudah termasuk menjadi pendusta agama, karena antum melakukan hal atau membantu orang tua hanya ingin dipuji oleh orang lain. Terlebih lagi kalau sampai antum bisa masuk TV. Wah, itu ya, kita harus betul-betul hati-hati. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 4. Nanti kita sambung lagi di ayat berikutnya. Diulang-ulang ya agar kita bisa dalam pelajaran tafsir anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.